Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Amalia dari kelompok. IAS adalah Computer of Institute for Advanced Studies karena dikembangkan di Princeton Institute for Advanced Studies. Komputer IAS ini merupakan komputer generasi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1946, di mana komputer ini dirancang oleh Von Neumann yang menggunakan storage program sebagai sistem operasinya dan muncul setelah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Storage program ini dapat diartikan yaitu untuk setiap operasi komputer dikontrol oleh program yang disimpan di dalam memori. Program disimpan di dalam memori bersama dengan data. Komputer dapat mengambil instruksi dari memori dan nilai program dapat diatur. Secara umum, struktur komputer IAS yaitu 1. Memori utama, berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. 2. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, berfungsi untuk melakukan operasi bilangan biner, atau dengan kata lain, pengolahan data komputer menggunakan bahasa mesin. 3. Control Unit, berfungsi untuk menerjemahkan instruksi dalam memori untuk dieksekusi. 4. Input dan output, berfungsi untuk berinteraksi dengan lingkungan luar atau komponen internal dan eksternal lainnya. Ini adalah gambar struktur umum komputer IAS. Dari program control unit menuju perangkat input-output, lalu ke arithmetical logic unit, menuju ke memori utama. Lalu sebaliknya, dari memori utama menuju arithmetical logic unit, menuju perangkat input-output, lalu ke program control. Secara detail, komputer IAS memiliki 1000 lokasi penyimpanan kali 40 bit word, yang mana di setiap lokasi berisi satu word data biner atau 2 kali 20 bit instruksi dengan format memori sebagai berikut. Sini ada gambar format memori struktur komputer IAS. Dan ini adalah gambar struktur detail komputer IAS. Keterangan pada CPU komputer IAS. Jadi di atas ada gambar struktur detail komputer IAS. Keterangan pada CPU komputer IAS di atas terdapat beberapa register, yaitu yang pertama MBR. MBR yaitu data yang akan disimpan di memori atau digunakan untuk menerima data dari memori. Yang kedua MAR, yaitu berisi alamat memori suatu data yang hendak ditulis dari MBR atau dibaca dari MBR. Yang ketiga IR, yaitu berisi 8 bit kode instruksi yang akan dieksekusi. Yang keempat IBR, yaitu tempat untuk menyimpan instruksi sementara. Yang kelima PC, yaitu berisi alamat dari instruksi yang hendak diambil dari memori. Yang keenam AC dan MKey, yaitu tempat menyimpan sementara operan dan hal operasi ALU. Berikut adalah ukuran-ukuran register komputer IAS. MBR 40 bit, IBR 20 bit, MAR 12 bit, dan IR 8 bit. Cara kerja komputer IAS yaitu kita harus mempelajari bagaimana cara komputer IAS bekerja. Kita harus mengetahui register-register yang digunakan, set instruksi dan struktur data pada komputer IAS. IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut ini. Data transfer, memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU antara dua register ALU sendiri. Lalu unconditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Lalu conditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Lalu ada arithmetic, kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Dan yang terakhir, address modify, instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program.
Setelah melihat gambar dari set instruksi, yang mana set instruksi di atas nantinya digunakan untuk memprogram komputer IAS, yang mana program adalah suatu urutan langkah-langkah yang melakukan sebuah operasi, aritmatika ataupun logika, dan memerlukan suatu set sinyal kontrol yang berbeda. Yang akan mengolah setiap instruksi dari program adalah prosesor. Prosesor baru akan bekerja jika ada instruksi berupa program yang mana program ini disimpan di dalam memori. Ada 3 bus utama yang menghubungkan antara prosesor, memori, dan input-output saat mengolah instruksi, yaitu bus alamat, bus interkoneksi atau data, dan bus kontrol. Dari gambar di atas, yaitu pertama bus alamat, yang mana bus alamat ini digunakan oleh prosesor untuk memberikan atau mengirimkan alamat yang akan diakses oleh prosesor, baik itu alamat yang ada di input-output ataupun alamat yang ada di memori. Yang kedua itu bus interkoneksi atau data yang digunakan sebagai jalur pentransferan data antara memori, prosesor, dan input-output. Dan yang ketiga itu bus kontrol, yang mana digunakan oleh prosesor untuk memberikan sinyal kontrol kepada memori, baik itu untuk membaca read, isi memori, ataupun menulis atau menyimpan write ke memori. Pada saat pengeksekusian program, prosesor akan membaca instruksi dari memori, kemudian memprosesnya sampai disimpan kembali ke dalam memori. Proses ini disebut dengan instruction cycle, di mana instruction cycle ini ada terbagi lagi menjadi 2 proses, yaitu fetch, yang mana merupakan proses membaca instruksi dari memori satu persatu setiap waktu. Fetch ini juga bisa dikatakan sebagai proses yang membangun setiap bagian yang ada yang akan digunakan dalam sebuah instruksi, yaitu akumulator, memori, dan lain-lain. Dan yang kedua itu execute, yang merupakan kegiatan proses dari pemrosesan instruksi yang tadi telah dibaca pada proses fetch. Instruction cycle ini dilakukan tiap satu instruksi. Jadi kesimpulannya, jika di dalam sebuah program terdapat 100 instruksi, berarti prosesor akan melakukan 100 kali instruction cycle. Nah, tadi setelah kita mengetahui beberapa cara kerja komputer IAS, sekarang kita mengetahui mengenai keutamaan dan kelemahannya. Keutamaannya yaitu keberadaan komputer IAS sangat penting untuk menyimpan dalam jumlah besar, karena penyimpanan komputer IAS ini sangat cocok digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menyimpan data dengan kapasitas banyak, yang dengan komputer biasa tidak bisa menampung. Sedangkan kelemahannya yaitu kalian bisa tahu sendiri bahwa komputer generasi pertama adalah ukurannya sangat besar, sehingga sangat tidak efisien dalam hal tata letak, cepat panas, dan juga membutuhkan daya listrik yang besar. Dan masih banyak lagi kelemahan yang terdapat pada generasi pertama ini. Hanya sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.